Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan membaca niat belajar. Ikuti bacaan niat yang Habib baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه من يومنا هذا إلى يوم لقاء الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kita hormati dan muliakan Al-Walid, ayahanda kita, guru kita, murabbir ruh, pendidik ruh, juga hati kita, Hadratus Syekh Kiai Al-Haj Al-Imam Al-Baghawi hafizahullah wa ra'ah, beserta saudara-saudara beliau Kiai Al-Haj Imam Dimyati, Kiai Al-Haj Imam Al-Bazzar dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Nahdlatul Talabah Yasinat hafizahumullah wa ra'ahum wa matta'anallah bituli hayatihim amin ya rabbal. Putra putri beliau semua, para gus, para neng dan juga segenap para dewan pengurus pengajar di pondok ini, ahlul khidmah yang melayani para ahli Quran, mengajari dan semuanya yang berkhidmat di pondok ini. Semoga khidmatnya menjadi khidmat yang makbulah, mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, putra-putri, santriwan, santriwati, kembali kita berjumpa setelah cukup lama tak bersua. Semoga jenengan semuanya merindukan saya. Dan saya doakan yang rindu semoga dapat ilmu manfaat. Amin ya rabbal. Baik, ayo kita lanjutkan kajian kitab Risalatul Mudzakarah
ma'al ikhwanil muhibbin min ahlil khair wad din di halaman yang ke-45. Halaman yang ke-46. Sudah ketemu halaman 46? Yang bawa kitab dibuka kitabnya, mungkin kelamaan libur hilang kitabnya. Monggo dibuka halaman 46 di barisan yang 1, 2, 3, 4, 5, 7, ya 8. Al-aktsarun humul aqallun yaumal qiyamah. Saya baca tabarukan dengan qaulul musannif Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ankum. Semuanya didengarkan, kemudian saya terjemahkan dan saya terangkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila an qala al-aktsarun humul aqallun yawmal qiyamah illa man qala hakadha wa hakadha. Al-aktsarun, orang-orang yang banyak hartanya di dunia, mereka adalah orang-orang yang sedikit. Mereka akan menjadi orang-orang yang sedikit di hari kiamat. Maksudnya yang miskin di hari kiamat, kecuali man qala hakadha, jika dia menyisihkan dari hartanya hakadha, sekian untuk ini, sekian untuk pondok, sekian di jalan Allah, sedekah, infak, fakir miskin dikeluarkan di jalan Allah, maka orang ini akan kaya di dunia dan kaya di akhir. Jadi kalau orang kaya di dunia tapi kekayaannya tidak dibuat akhirat, nanti dia akan jadi orang yang Tapi kalau dia kaya di dunia dan hartanya disisihkan, diberikan di jalan Allah, maka dia akan kaya di dunia dan kaya di akhir. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau lupa sama akhiratnya, hanya mengejar kepuasan hawa nafsunya sampai tidak mengeluarkan hak Allah dari kewajibannya, baik itu zakat, sedekah dan semacamnya, maka dunianya akan panjang hisabnya, akan habis semuanya, bahkan dunianya akan jadi jembatan menuju api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad, katanya ahli ilmu, ad-dunya matiyah ilal jannah wa ilan nar. Dunia ini bisa jadi kendaraan ke sorga dan juga bisa jadi kendaraan ke neraka. Tergantung yang megang, mau dibawa, mau disetir kemana. Kayak mobil dunia ini, uang, harta, jabatan, pokoknya dunia ini yang dikejar-kejar orang ini kayak mobil. Mau disetir kemana? Mau disetir ke kanan apa ke kiri? Kalau dibuat pada hal yang baik, taat kepada Allah, jadi bekal untuk ibadah, diniati untuk akhirat, maka dunia itu aja jadi kendaraan yang menuju surga. Tapi kalau dunianya hanya buat untuk berfoya-foya, bersenang-senang, tidak menunaikan kewajibannya, tidak bayar zakat, tidak sedekah, tidak nolong orang, dia lupa
tetangganya lapar dibiarin, ada orang butuh tidak dibantu padahal dia mampu. Dia tidak noleh kanan kiri, dia hidup hanya sesukanya dia, maka dunianya akan jadi kendaraan menuju neraka. Subhanalladzi ja'alal dunya matiyatan lid jannah walin nar. Maha suci Allah yang menjadikan dunia kendaraan untuk ke sorga, juga bisa jadi kendaraan ke api neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Kendaraannya sama, dunia. Allah tergantung yang megang. Kalau dekat sama ulama, dekat sama guru, dibimbing, dituntun, sehingga tidak salah dalam memiliki dunia. Dituntun, dibimbing, selamat, dunianya jadi kendaraan untuk ke sorga. Tapi kalau tidak dekat sama ulama, jauh sama guru, dunianya dibuat maksiat. Dibuat apa? Nyumbang uang, nyumbang orkes, nyumbang sound horeg, ngundang perempuan suruh joget, beli mabuk-mabukan, uangnya larinya kepada maksiat. Allahumma shalli ala Muhammad. Biasanya uang maksiat larinya ke hasil dari yang haram, hasil nipu, hasil riba, hasil yang dari haram, biasanya keluarnya juga pada yang haram. Apalagi ini dekat-dekat Agustusan. Dekat sudah mulai latihan, punya anak perempuan, dipacai, didandani, diberikan kostum yang ketat, kemudian dipacai, kemudian diumbar, suruh keliling kampung, suruh joget-joget, ada musik DJ-nya. Musik apa? DJ apa DJ? Ya begitu. Ibunya senang difoto, uangnya dibuat macai anaknya, digunakan untuk mengumbar aurat, joget di halayak umum. Ini harta yang kayak gini, harta yang dikeluarkan di jalannya dosa dan maksiat. Tapi kalau anaknya mondok dia sinat, tidak dipacai. Makanya elek kabeh was. Tidak dipacai, dikerudungi, disuruh baca Quran, disuruh ngapal Quran, tidak ikut gerak jalan. Ikut tidak? Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Gerak jalan perempuan-perempuan pakai jilbab, pakai baju yang delobor, pakai daster. Pokoknya jangan yang ketat, tutup aurat, tidak boleh macak berlebihan. Kalau memang harus dan diwajibkan oleh menteri. Menteri apa itu? Nah, atau gerak jalan sendiri. Ini ya sinat, tanahnya luas, sampean muter 7 kali di sini. Insya Allah sudah sama. Allahumma shalli ala Muhammad. Dulu Habib juga ikut gerak jalan waktu kecil, tapi dulu gerak jalannya itu penuh dengan pendidikan. Tampilan pakai baju sejarawan, pakai bajunya pahlawan, pakai bajunya dokter, pakai bajunya abri, berpendidikan. Sekarang kalau sudah karnaval yang sifatnya umum, ada yang jadi banci, laki setel perempuan, pakai BH-nya istrinya di bawah. Perempuan jadi laki, laki jadi perempuan. Ada tidak? Nah itu tidak boleh, dilaknat sama Allah laki-laki yang menyerupai perempuan.
bukan lelucon, karena itu dosa. Jadi boleh karnaval, tapi yang bernilai pendidikan, bernilai ilmu, dan tidak maksiat kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau uangnya dibuat maksiat, uangnya dibuat dukung acara maksiat, maka uang itu nanti jadi kayu bakarnya api neraka yang membakar dianya sendiri. Na'udzubillahi min. Makanya kalau ada acara maksiat jangan disumbang. Halo, urunan warga beb, ngundang orkes, ngundang ini dan itu yang sifatnya maksiat, jangan. Sepurone pengajian nyumbang. Man a'ana ala maksiatin walau bisyatril kalimah fahuwa syarikun fil ithmi. Siapa yang nulungi maksiat walaupun dengan separuh kalimat, nyumbang 1000, nyumbang 2000 podo, maka dia bersekutu dalam dosa yang sama. Na'udzubillahi min. Paham di sini? Jadi poin yang pertama, dunia adalah kendaraan, bisa bawa kita ke sorga, bisa juga bawa kita ke neraka. Na'udzubillahi min. Saya lanjutkan, ini hadis menakutkan bagi saya. Dengarkan. La yuja'unna bi aqwamin yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat akan didatangkan sekelompok kaum. Lahum a'malun kajibalin tihamah. Mereka punya amal seperti gunung Tihamah. Banyak ibadahnya. Amal solehnya banyak seperti gunung. Fataj'alu haba'an mansura. Tapi semua ibadah yang seperti gunung itu di hari kiamat seperti debu yang dihembuskan angin, hilang, tidak berbekas. Padahal besar kayak seketika itu juga langsung hilang, kayak debu yang kena angin, hilang. Kaget yang punya, kemana ibadahku, mana hajiku, mana umrahku, mana sedekahku. Wa yu'mar bihim ilan nar. Karena amal ibadahnya habis, hilang, akhirnya disuruh masuk ke dalam neraka. Nabi bilang, dengerin, orang ini kanu yusallun wa yasumun wa ya'khuduna hainatan minal lail. Orang ini dulu di dunia suka sholat, suka puasa. Kalau malam dia suka bangun malam, ibadah. Anehnya ibadahnya hilang, kayak debu yang ditiup angin. Rugi tidak? Halo, rugi tidak? Hilang. Kenapa Habib? Fa idza laha lahum syai'un minad dunya wasabu alaih. Penyakitnya apa? Masalahnya apa? Orang-orang ini kalau nampak kepadanya sesuatu dari dunia, langsung dia wasabu alaih. Wasabu ini langsung dia lari, langsung dia mengejar, langsung dia berlomba-lomba, langsung dia semangatnya luar biasa, saking cintanya sama dunia. Sama dunia. Bahaya tidak? Orangnya sholat, orangnya puasa, orangnya bangun malam, tapi kalau sudah muncul urusan dunia di hadapannya, dia langsung lari, dia langsung merebutnya, cepat-cepat mencarinya. Tidak tahu dengan peraturan, aturan halal haram, dia menghalalkan segala cara. Dia langsung nampak kerakusannya dengan Sekali lagi saya ingetin,
dia sholat, dia puasa, dia bangun malam, kena penyakit cinta dunia, kalau muncul datang dunia kepadanya, wasabu alaih, dia bergegas, dia semangat melebihi semangatnya dalam urusan akhir. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini banyak yang terkena hadis ini. Banyak yang kena penyakit cinta dunia ini. Yang seperti itu menurut hadis ini, ibadahnya yang kayak gunung di hari kiamat hilang, musnah, hancur gara-gara cinta dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita ini yang hadir ini kan karena ada panggilan duniawi, makanya bertahan di sini. Coba diuji, ada telepon, ada pencairan, ditinggal Habib, ditinggal ngacine, melendi jenengan Pak, tetap ngaji be Habib akhirat atau pencairan yang harus sekarang dijemput. Ditinggal Habib, hujan di luar, petir menyambar, gak ngurus, budal. Semangat gak semangat? Semangat, ini penyakit kita bersama. Makanya pesannya Habib, jangan berhenti tiap hari minta sama Allah. Akhrij min qalbi kulla qadrin lidunya. Keluarkan dari hatiku semua kadar dari cinta dunia. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya ulangi lagi. Mereka sholat, mereka puasa, mereka qiyamul lail. Tapi kalau nampak pada mereka sedikit dari dunia, mereka bergegas, mereka rakus, mereka cepat-cepat berlomba-lomba, tanafus. Tak tahu halal haram, yang penting cair. Kebanyakan cair akhirnya banjir. Inna lillahi wa inna ilaihi. Siapa yang selamat dari hadis ini Bapak Ibu sekalian? Ini menakutkan sekali. Allah selamatkan kita semua, amin ya rabbal. Wa qala salawatullah wa salamu alaih. Bersabda Rasulullah yang mana salawatnya Allah dan salamnya Allah atasnya, yaitu Nabi mulia Nabi Muhammad. Mali walid dunya, apa untukku, apa arti dunia ini bagiku, apa arti dunia ini bagiku. Innama masali, sesungguhnya perumpamaanku, wa masalud dunia, dan perumpamaan dunia, karakibin sarafi yaumin saif, seperti orang yang lagi mengendarai kendaraan, berjalan di hari yang lagi panas, musim panas saif. Faqala tahta syajara sa'ah, nemu iup-iupan, sama dengan orang yang lagi naik unta, musim panas, nemu pohon yang rindang, nemu pohon yang teduh, dia istirahat sebentar. Apakah nginep? Tidak. Istirahat di bawah pohon, nginep 2 hari, seminggu, sebulan? Tidak. Ngiyup sak tilut, ngiyup sebentar. Setelah itu summaroha, dia harus pergi lagi. Masa tunggu sebentar, ngiyup sebentar, berteduh sebentar di bawah pohon yang rindang itu, sebentar istirahat, kemudian harus pergi lagi. Itulah perumpamaan kita istirahat sebentar di dunia ini. Hidupmu
yang 70 tahun atau 60 tahun di dunia dibanding dengan hidupmu yang dikubur ribuan tahun, akhirat jutaan tahun, bahkan tidak ada tahunnya. Sungguh 70 tahun ini tidak ada apa-apanya. Kalian mondok di Yasinat 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dari umur 15 sampai umur 20. Umur 21, 22 kawin, lek payu. Mugi-mugi payu kabeh. Oh, amin rek banter. Mari kawin beranak pinak, loro telu papat 5 6 7 8 9 11. Niru sapa lek gak niru Pak Kiyaine? Kudu akeh keturunane. Habib punya anak 6, Kiai punya anak 11. Gusnya barusan besek-besek, Beb sudah 3. Baru 3, insya Allah nyusul abahnya. Tazawwajul wuludul wadud. Kawin sama wanita yang subur. Disentuh sedikit, ngandung. Wassalamualaikum. Subur itu yang dicari. Biar punya banyak anak, banyak yang doain. Nyenengkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Tidak terasa umur 40, 50 sebentar. Sebentar dunia ini. Ad-dunya sa'ah ij'alha ta'ah. Dunia ini sesaat. Jadiin taat dibanding dengan yang ada di alam kubur. Coba ingat-ingat, Imam Ghazali meninggal 505 Hijriah, abad ke-5, sampai sekarang sudah 1447, hampir 1000 tahun sudah di alam kubur. Di dunia cuma umur 55 tahunan. Imam Nawawi cuma 40 tahunan, Rasulullah 63 tahun. Sekarang di alam kubur sudah 1400 tahun lebih. Sebentar di dunia, di kuburnya lama. Nggih. Kenapa kita habiskan umur yang sebentar untuk masa yang sebentar dan kita lupa dengan akhirat yang kekal abadi? Allahumma shalli ala Muhammad. Seperti apa kata Kanjeng Nabi, rumah lewat di dunia seperti orang yang istirahat di bawah sampean ngisi bensin di pom bensin, nginep boleh? Suwi sampean mau ngisi bensin berapa? 20.000, terus nginep saulan, dipentungi sampean. Bukan tempatnya nginep, di sini cuma tempat ambil bekal. Ayo isi bensin 1 menit, 2 menit, apalagi cuma 10.000. Sebentar, mari ngundang budal. Tujuanmu bukan di sini. Kamu cuma ngisi bensin, setelah itu berangkat lagi. Tujuanmu di sana. Seperti itu kehidupan dunia. Mugi-mugi sedaya husnul khatimah. Amin ya rabbal. Man asbaha aminan fi sirbihi. Siapa yang mengalami pagi hari aminan, aman di dalam rumahnya, aman di kampungnya, mu'afa fi jasadihi, sehat jasadnya, indahu qutu yaumihi, dia punya makanan pokok di hari itu yang mau dimakan ada. Faka'annama hizat ilaid dunya bihadzafiriha, maka orang ini seakan-akan sudah dapat meraih dunia dan kemewahannya. Nabi bilang orang yang kaya, yang meraih kemewahan dunia dengan segalanya. 1, dia aman di rumahnya. 2, sehat badannya. 3, punya makanan untuk di hari itu saja. Yang punya 3 sifat ini, dia seakan-akan sudah meraih dunia dengan kemewahannya. Aman boten? Rumah jenengan aman apa boten saniki? Boten enten perang? Israel gak tutuk?
Boten nggih? Boten. Tidak ada rudal nyasar? Tidak ada rudal nyasar Habib aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salat saged, ngaji saged, tidur saged. Alhamdulillah. Mu'afa fi jasadi. Jasadnya sehat. Sehat napa boten? Alhamdulillah. Badannya sehat. Itu adalah kekayaan yang luar biasa. Terus yang mau dimakan hari ini dino sadiki mangan napa boten sampean? Sampun peng pinten? Mangke kula peng telu. Sudah makan hari ini beb? Sudah. Rezeki hari ini bukan besok. Nabi bilang ada yang mau dimakan untuk hari ini. Kamu seperti raja dari raja dunia, punya semuanya. Bukan yang punya uang untuk seminggu, untuk sebulan. Tidak. Nabi bilang yang punya rezeki untuk hari itu. Kenapa tidak bilang yang untuk besok, untuk lusa, untuk seminggu? Karena kamu belum tentu sampai umurmu ke besok atau lusa. Allah sallallahu Muhammad. Makanya bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Diparingi sehat, alhamdulillah. Diparingi aman, alhamdulillah. Mugi-mugi Indonesia aman, amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Rezeki mugi-mugi diparingi lancar barokah, amin ya rabbal. Diparingi syukur, amin ya rabbal. Sudah kaya beb, kaya. Sampean sehat, sampean aman, sampean punya makanan untuk hari itu. Kalau kurang satu, makanan dua sak gudang. Untuk 7 keturunan dak habis. Tajir. Tapi uangnya setruk. Gak iso mangan apa-apa. Soge napa boten? Soge napa miskin? Atau badannya sehat beb? Makanan segudang beb siap. Perang rudale Israel teko. Hah? Soge apa soge? Sampean sekarang ndak punya duit sekarang beb. Ono iki 10.000 gawe mulai nggo bensin beb. Sehat. Mangan. Soge sampean. Alhamdulillah. Iya tapi 10.000 beb. Allah sallallahu Muhammad. Allah sallallahu Muhammad. Ya Allah, makanya dengarkan. Ayyul mal nattakhiduhu ya Rasulullah. Setelah turun ayat Quran niku. Allahumma shalli ala Muhammad. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata thumma la yunfiquha wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Enak kalau duduk sampingnya ahli Quran itu. Tidak usah nanya ke Google ini ya. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata. Orang yang suka nyimpen emas dan perak. Kemudian la yunfikunaha fi sabilillah, tapi tidak diinfakkan di jalannya Allah. Punya emas, punya perak, punya uang, tapi tidak berinfak. Katanya Allah, fabashshirhu bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira. Kabar gembira nopo Gusti? Azab. Ini bahasa pakai basyir ini. Bukan takut-takuti dia dengan azab yang pedih, bukan. Tapi kasih kabar gembira yang isinya azab. Apa ini? Taubih. Ini bikin biar tambah takut sampean. Bahwa orang yang punya harta tapi tidak diinfakkan di jalannya Allah, dikasih kabar gembira akan dapat azab yang pedih. Akhirnya sahabat-sahabat bingung. Ayyul mal nattakhiduhu ya Rasulullah. Kalau gitu mau nyimpen apa ya Rasulullah? Takut sahabat mau nyimpen emas, mau nyimpen perak, takut.
Ya apa ini kok takut? Amanah, takut tidak bisa infak. Harta apa yang pantas untuk kita simpan, kita tabung ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo sing nyimpen emas dan dol. Cepat dijual emasnya. Mas Joko, Mas Tono. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Nabi, sebaik-baik harta yang perlu kita tabung 3. Berapa, Dek? Berapa? 1. Lisanan dzakira. Harta yang pertama, lisan yang selalu dibuat untuk berzikir, dianggap harta. Karena kalau orang bisa jaga lisannya, dia selamat, dia kaya, dia sukses. Kalau tidak bisa jaga lisannya, dia celaka, dia miskin, dia sengsara. Harta terbaik, lisan yang berzikir. Allahu Akbar. Zikir, baca Quran tiap hari, murojaah tiap hari. Lisan yang berzikir, harta yang sesungguhnya yang pertama. Yang nomor 2, qalban syakira, hati yang bersyukur, nerimo, ridho dengan pembagian dari Allah Subhanahu. Kaya orang ini. Al-qana'atu malun la yanfat, in kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu punya hati yang nerima, yang bersyukur, kamu sama raja-raja dunia yang kaya raya sama. Kalau kamu nerima, sama. Yang raja bahagia, kamu juga bahagia. Alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya dikasih kaya hati semuanya. Amin. Amin ya Rabbal. Qalban syakiran, harta yang kedua adalah hati yang selalu bersyukur. Nyuwun Bapak, jenengan nyuwun teng Gusti Allah. Ya Allah paringi harta yang paling berharga, hati yang bersyukur. Jenengan minta harta duit to. Ya Allah lunasi utangku, mari ngono utang maneh kok. Ya Allah cairkan duitku yang 2M. Tidak cukup kalau cuma itu. Harusnya minta kayak doanya setelah sholat witir kalau Ramadan, nas'aluka imanan daima, nas'aluka qalban syakira, nas'aluka lisanan dzakira. Itu doanya Kanjeng Nabi. Kekayaan di atas semua kekayaan kalau punya hati yang bersyukur. Alhamdulillah. Bukan kekayaanku berapa di Mandiri, di BCA, di BSI, di BRI. Itu bukan kekayaan yang hakiki. Kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Semoga semuanya dikasih kaya hati. Amin. Amin ya Rabbal. Tak tersiksa dengan banyak angan-angan. Cukup nerimo. In kunta radin bima qassamal maula ishta wa in kunta radin bima qassamal maula. Kalau kamu ridho dengan pembagiannya Allah Subhanahu wa taala, maka kamu hidup dalam keadaan bahagia. Wa illam takun radin bima qassamal maula, jika kamu tidak ridho dengan pembagian Allah, istafi hazan, kamu hidup dalam kesedihan berlarut-larut. Ya apa Beb caranya biar nerima Beb? Minta sama Allah. Karena itu karunia dari Allah. Ya Allah paringi hati yang bersyukur ya Allah. Qalban syakiran. Tangisi di sujudmu, tangisi di tahajudmu, tangisi di setiap doa khataman Qur'anmu. Karena kalau kau diberi hati yang bersyukur, kau diberi segalanya. Kau kaya dari semua yang kaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Harta yang pertama yang perlu disimpan apa? 1, lisanan. 2, qalban syakiran. Yang nomor 3. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan ini adik-adik, laki-laki, santriwan, dengarkan. Harta terbaik yang nomor 3 yang perlu kita simpan, perlu kita tabung, perlu kita bawa pulang. Imra'atan mu'minatan salihatan
tu'inu zawjaha 'ala taqwa. Harta terbaik yang nomor 3, kalian wahai putri-putri, istri yang beriman, istri yang solehah, istri yang taat, yang bantu suaminya untuk takwa kepada Allah. Ayo, sing di. Semuanya amin. Katanya Kiai, semoga semuanya jadi harta terbaik, amin. Sampean wis punya kolban syakiron, wis punya lisanan dakiron. Bojone sampean Bu Baria, bojone toleha dak soleha, rusak kolban syakiron. Nggih betul? Jadi kalian ini adik-adik perempuan punya pengaruh besar untuk kehidupan masa depan di atas muka bumi ini. Baiknya laki-laki ini tergantung baiknya kalian wahai calon ibu, wahai calon istri, wahai calon mbah, calon nenek. Kalian ini harus benar-benar jadikan masa belajar dia sirat sebagai masa untuk memperbaiki diri, mencetak seorang wanita yang solehah, siap untuk jadi ibu bagi anak-anak kalian, istri bagi suami kalian, dan menjadi harta terbaik untuk suami dan keluarga kalian. Allahumma shalli ala Muhammad. Suami walaupun tidak punya apa-apa, kalau punya istri solehah, dia kaya raya. Suami walaupun punya segalanya, kalau istrinya toleha, tola-toleto, musibah. Gimana? Sampeyan mas, jok mole lekak go duit yo, diancam suaminya. Akhirnya saya takut dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayati 'alan nasi zamanun halakur rajul biyadi zaujatihi. Akan datang sebuah zaman kepada manusia celakanya seorang laki-laki di tangan istrinya. Tukallifuhu mimma la yutik. Banyak istri-istri memaksa suami pada hal yang dia tidak mampu. Tukono aku PCX, tukono aku iPhone 15, lega 15, gak gelem aku. Pulangkan aku ke rumah ibuku. Pokoknya iPhone, lek ditukono Oppo, mulai aku. Hati-hati, ngerusak keluarga. Tak nerima. Suaminya pusing, tak punya uang, harus beli iPhone, harus beli mobil, dipaksa sama istrinya. Akhirnya suaminya nyolong. Akhirnya suaminya judi. Akhirnya suaminya ngambil haknya orang. Pulang korupsi, nipu, pulang bawa uang haram, rusak dah rusak. Dipangan sampean, dipangan anak sampean, rusak dah rusak. Rusak sak keluarga gara-gara toleha ini. Makanya siap jadi istri yang soleha, siap jadi ibu-ibu yang soleha. Sakit. Lek sing turu iki modele toleha iki turu-turu iki. Ayo tangi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing turu toleha, sing tangi soleha. Amin. Ya Rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampun. Terakhir. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu'istu li khirabid dunya faman amaraha falaisa minni. Allah. Aku ini diutus untuk merusak dunia. Bukan maksudnya ngerusak dunia, tapi merusak cinta dunia di hati umat, biar tidak senang sama dunia, biar tidak betah di dunia. Faman amaraha, siapa yang bersenang-senang memakmurkan dunianya, tambah senang, tambah betah, falaisa minni, dia bukan golongan saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi. Betah di dunia, senang di dunia, mewah-mewahan, sampai lupa yang mau pulang ke akhirat. Terlalu betah, terlalu senang di dunia sampai lupa yang mau pulang. Senang dolanan sak dino, main layangan gak mulai-mulai.
Ayo rek sampetan, mari duhur sampai asar, sampai maghrib, sampai isya, kasihkan bermain, lupa untuk pulang. Ini hati-hati. Ayo ingat bahwa kita di dunia ini musafir. Kula jenengan niki harus pulang, cepat atau lambat kita harus pulang menghadap Allah Subhanahu. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh bighairi turjuman. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali semua harus ngadep Allah, harus pulang ketemu Allah tanpa penerjemah, tanpa saksi, tanpa pembela, sendiri-sendiri ketemu Allah Subhanahu. Falamma ra'a ma fi yaminih falam yara syai'an illa ma qaddam. Ketika dia melihat ke sebelah kanan, tidak ada yang dia lihat kecuali amal solehnya. Melihat ke sebelah kiri, tidak bisa dia lihat kecuali amal buruknya. Tsumma yara tilqa'a wajhih. Kemudian dia melihat yang di depannya ada api yang siap memakannya, siap melahapnya. Kalau dia gagal di pengadilan Allah, maka dia harus dicampakkan ke neraka yang ada di depannya itu. Na'udzubillahi min. Makanya ayo berdoa semoga semuanya selamat dari azabnya Allah. Amin ya rabbal. 7 kali bareng-bareng sama Habib. Allahumma ajirna minan nar. Bareng. Allahumma ajirna minan nar. 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 وأسكننا مع السابقين على فرادس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة.